produk jasa ada 7P. Nah itu kan bisa, jadi setelah menganalisis konsumen kita bisa merancang marketing mixnya. Terus ini STP juga kan, membantu STP. Habis itu analisis lingkungan pasar, penelitian pasar, pengembangan produk baru maupun inovasi produk lama. Jadi intinya kalau perilaku konsumen ini kita pelajari untuk melancarkan pemasaran kita. Jadi bisa dibilang sebelumnya pemasaran. Jadi kita tahu dulu konsumen seperti apa, jadi kita bisa menerapkan strategi yang tepat. Terus juga ya tetap dievaluasi walaupun kita sudah punya strategi pemasaran, apa itu masih sesuai kan, karena kondisi kita kan dinamik, jadi tetap harus diperbarui terus. Terus ini ada beberapa konsep dalam menghadapi konsumen. Nah, di situ ada production concept, product concept, selling concept, social marketing concept, sama customer concept. Ada yang tahu sudah bedanya ini? Iya, enggak apa-apa mbak, yuk gabung. Bisa dengar suara saya? Iya, enggak apa-apa. Lagi bareng semua toh, Mbak Suartini, Mbak siapa, Mbak Fevi sama Mbak Yunita. Ada yang tahu nggak ini production concept, product concept, selling concept, social marketing concept, sama customer concept itu apa? Jadi kalau production concept itu perusahaan berasumsi konsumen menginginkan barang yang dijual dengan harga yang terjangkau dengan proses produksi massal yang mampu menekan biaya produksi. Jadi intinya menekankan kepada produksinya, jadi makanya namanya production concept. Jadi intinya konsumen itu bakalan mau apa aja barang yang dijual sama produsen, jadi makanya mereka menghasilkannya dalam jumlah yang banyak. Oke mas, bentar. Itu production concept ya. Terus kalau product concept itu kan, kalau tadi kan pokoknya perusahaan, kalau production concept pokoknya perusahaan memproduksi massal, mereka berasumsi pasti mau dibeli sama konsumen gimana pun itu. Nah, tapi kalau yang product concept ini kebalikannya, jadi dia lebih mengunggulkan kualitas suatu produk gitu. Jadi produknya ini kualitasnya sama lebih unik, lebih berkualitas dibandingkan produk lain. Kalau ini berarti menekankan pada kualitas produknya, bukan dari sisi produksinya. Tadi kan kalau yang production concept pokoknya produksi massal, mereka bisa menekan biaya serendah mungkin. Tapi kalau yang produk konsep itu lebih ke kualitas produknya diperhatikan. Terus habis itu kalau selling concept, perusahaan berasumsi bahwa konsumen tidak akan tergerak untuk membeli tanpa didorong atau memberi motivasi yang kuat dalam bentuk promosi. Nah, jadi kalau selling concept ini menekankan pada promosi. Jadi semakin banyak promosi, itu kita berasumsi konsumen akan lebih giat untuk membeli produk. Tapi kalau ada promosi, jangan harap konsumen mau membeli, seperti itu. Ini kalau selling concept. Terus kalau social marketing concept, nah kalau itu social marketing ini berarti lebih kayak udah pada tahu CSR kan. Di semakin perusahaan itu dia memperhatikan keadaan sosial di sekitar perusahaan, itu konsumen akan semakin tertarik untuk membeli produknya. Jadi memperhatikan lingkungan kalau yang social marketing konsep ini.
Terus kalau yang konsep pelanggan atau customer konsep itu ini untuk berorientasi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi ini lebih ke pelanggan butuhnya apa, itu berusaha dipenuhi sama si produsen. Itu kalau customer konsep. Jadi mungkin lebih kayak komunikasi sama pelanggan lebih intens kalau yang untuk customer konsep. Itu ada yang mau ditanyakan dari 5 ini? Mana ada yang mau ditanyakan? Mbak Muji, Mbak Fevi, Mbak Satini, Mas Nano, Mbak Eng, ada yang mau ditanyakan? Perilaku konsumen ini juga bisa untuk membantu pemerintah ya dalam melakukan kebijakan publik. Jadi peraturan pemerintah apa membantu. Jadi kalau tahu perilaku seperti ini, saya kira butuh kebijakan seperti apa bisa dilihat dari studi perilaku konsumen juga. Terus saya lanjutkan. Itu dari Mowen sama Minor di tahun 99, alasan dilakukan studi perilaku konsumen itu menjadi dasar dari pemasaran seperti yang sudah saya bilang dari tadi. Terus berperan dalam kebijakan publik kita juga sudah bahas, sama membuat seseorang menjadi konsumen yang baik. Terus menyediakan pengetahuan mengenai perilaku manusia secara keseluruhan. Kayak tadi kita mengadaptasi dari psikologi dan sosiologi juga dan antroekonomi semua. Kan karena kita lebih mempelajari tentang perilaku manusia ini. Tapi fokus kita adalah konsumen. Oke, terus pokoknya kalau ada mau bertanya silakan langsung bertanya ya kayak biasanya. Terus studi perilaku konsumen itu juga bisa menyediakan 3 tipe informasi, yaitu orientasi konsumen, fakta mengenai perilaku manusia, sama teori yang mengarahkan proses berpikir. Nah ini kan proses berpikir yang lebih ke psikologi, nah ini lebih ke perilaku gitu. Kegiatan belajar 2 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Karena kita di sini belajar tentang bisnis dan manajemen, di perilakunya ini bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan bisnis kita, terutama di bagian pemasaran. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau yang ini kegiatan belajar 3 tentang perilaku konsumen dan strategi. Tugas setiap bisnis adalah untuk memberikan nilai kepada pelanggan secara menguntungkan, kan karena tujuan utama bisnis yaitu selain mendapatkan profit, kan kita juga ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kita nggak bisa dapat profit kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan konsumen sama pelanggan. Nah di sini strategi pemasaran, proses pengembangan strategi dengan ya Allah. Nah, proses pengembangan strategi dengan penggerak pasar atau market driven yang berada dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah.
sehingga dibutuhkan sebuah